Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ngefans sama Verel? Oke, nah kamu memenuhi kriteria nggak? Kok ngebahas mengenai kriteria? Karena ada kriterianya loh, karena yang namanya orang tua pasti juga berharap ada kriteria idaman menantunya. Nah, sekarang kita ambil dari versinya dari mama dari Verel, yaitu Mbak Vena Melinda, yang saat diwawancara oleh Wilona. Wih, keren nih, kita membahas ekspresi wajahnya. Langsung yuk. Tapi sebelumnya, seperti biasa, like, subscribe, and share terlebih dahulu. Terima kasih. Oke guys, kita langsung masuk pembahasannya ya. Jadi di sini saya ngambil dari kontennya. Judulnya adalah calon menantu idaman Tante Vena Melinda harus satu keyakinan. Nah, ada tanda tanya dan tanda seru. Yang wawancara siapa sih? Wilonanya. Wah, Wilona nih langsung wawancara. Kita lihat ya ekspresinya seperti apa sih? Ekspresi pertama. Sebenarnya yang Tante rasain waktu misalnya datang ke rumah aku pertama kali, ya maksudnya setelah 3 tahun kita nggak ketemu, gimana perasaan Tante? Jadi Wilona nanya nih, gimana sih perasaan Tante setelah nggak ketemu, setelah tidak bertemu 3 tahun dengan Wilona? Nah, gimana sih rasanya? Kemudian Mbak Vena menjawab, ya excited lah. tarik napas, kemudian melihat ke kiri, mengambil data dari sebelah kiri ya, berarti otak dari sebelah kiri, kemudian excited ya, excited dong. Excitednya kenapa? Karena biar gimana pun Willow itu pernah menjadi orang yang terdekat. Karena biar bagaimanapun Willow itu pernah menjadi orang terdekat. Pada saat bicara itu ngelihat ke bawah ya, jadi ada pengalaman emosional di situ dengan Wilona. Pastinya sayang, perhatian dan lain-lain. Itu di 2.31. Kita pernah liburan berapa kali ya. Buat tante itu ya seperti buat tante ya pernah liburan berapa kali, dan buat tante pada saat bicara buat tante itu, jadi di sini adalah wishing, semacam hope lah gitu, tangannya seperti ini ya. Terhadap apa nih? Kita lihat di sini di 2.38. balik kayak deja vu aja. Ketemu lagi nih sama Wilona. Kayak deja vu aja, ketemu lagi loh sama Wilona. Dan ekspresi wajahnya juga senang, bahagia. 2.43. Nah, tapi tante surprise, ternyata Wilona sekarang makin dewasa, rambutnya keren. Nah, tantenya surprise karena Wilona makin dewasa. Wah, senang banget, Wilona tertawa-tertawa bahagia sampai, dari mana tahu bahagianya? Kamu lihat ya di 2.48 sampai ada kerutan pinggir matanya. Itu menandakan bahwa Wilona seneng nih dipuji sama Mama Verel. Kalau misalnya ditanya Tante, aku rasa ini kayak pertanyaan sejuta umat. Hal yang paling Tante sukai dan tidak sukai selama Verel berhubungan sama aku apa? Wih, pertanyaannya nih ya luar biasa nih. Hal yang paling disukai dan paling tidak disukai dari pada saat Verel berhubungan dengan Wilona tuh apa? Ditanya pertanyaan menohok kayak begitu, ekspresi wajahnya Mbak Vena tuh tersenyum. Ya kan, pertanyaan langsung cek to the point banget kan. Tersenyum 3.04 ya. Mbak Vena ini bisa untuk mengelola emosinya dengan baik. Jadi gini, kalau semua anak laki itu punya fase tersendiri. Nah, kemudian Mbak Vena menjelaskan, jadi begini, sambil mata lihat lagi ke arah bawah ya, 3.06. Semua anak laki itu bicara mengenai semua anak laki ya punya fase yang fase tersendiri. Nah, kenapa sampai lihat ke bawah? Pengalaman emosional, karena menghandle 2 anak laki itu tidak mudah gitu kan. Ada tahapan-tahapan fase tumbuh kembangnya gitu. Kalau semua anak laki itu punya fase tersendiri. Ada fasenya di mana dia lagi asik sama pacarnya. Ada fase di mana tiba-tiba dia curhat sama mamanya. Jadi ada fase di mana lagi asik, itu penekanan ekspresi wajahnya. Kamu bisa lihat di 13 sampai 3.15. Jadi ada fase asik dengan pacarnya, ada fase asik curhat dengan mamanya. Nah, di sebuah fase di mana tahapan-tahapan dalam tumbuh kembang ya, menyukai lawan jenis, kemudian ada naik turun emosinya, kemudian bercerita kepada orang terdekatnya. Ya, tapi buat tante semua pendewasaan. Nah, tapi buat tante tuh semua pendewasaan. Kenapa pendewasaan terjadi? Karena tadi kan mungkin naik turun emosi tersebut, cerita, mengambil hikmah, kemudian berusaha memahami, mencerna, dan bisa menerima daripada
perjalanan emosi tersebut ya gitu loh. Jadi disebut dengan fase pendewasaan. Karena tante pun pernah di fase itu, Willow pun di fase itu. Artinya kalau tante melihat semua orang itu pasti ada weakness tapi ada kelebihannya. Nah, tante juga pasti ngelihat semua orang tuh ada weakness dan ada kelebihannya. Pada saat bicara mengenai weakness, matanya terpejam lebih lama ya di 3.24. Artinya melihat kekurangannya itu tuh sedetik banget gitu loh, lebih lama meremnya ya untuk menghentikan informasi diteruskan ke otak ya. Jadi artinya ya pada saat kelemahannya itu tuh, kelemahannya apa nih yang mungkin perlu digali lebih lanjut lagi. Tante pun begitu. Nah sekarang tinggal bagaimana, benar juga tadi kan tante collab ya sama Willow. Hidup itu nggak pernah ada yang tahu. Itu tante percaya banget. Dulu tante hidup 17 tahun, nggak mungkin lah berpikir bercerai, tante tuh bisa bercerai. Nah pada saat, jadi tante juga mengalami sebuah fase di mana berpikir bahwa tidak akan ada yang namanya perpisahan, tapi akhirnya mengalami sebuah perpisahan. Pada saat bicara mengenai perpisahan, kembali lagi matanya terpejam. Kenapa sampai menjamkan mata? Ya tadi karena pengalaman emosional, karena berpisah itu bukan sebuah keadaan yang menyenangkan. Jadi gak pernah berekspektasi, tidak ada satu orang pun yang pernah berpikir bahwa menikah itu akhirnya berpisah gitu, nggak ada. Pasti berharap menikah itu sekali. Iya. Berpikir dulu, nggak mungkin saya tahan 9 tahun menjadi single. Pikir juga nggak mungkin saya tahan 9 tahun, itu juga tangannya dipegang di bagian jantung, menjamkan mata kembali. Kenapa? Karena perjalanan berat banget nih pasti ya, emosi naik turun ini pasti ada. Makanya menjamkan mata, memegang perasaan, pasti memendam rasa yang cukup dalam. Ternyata saya tetap bertahan. Nah 9 tahun ternyata saya tetap bertahan. Kayaknya nggak mungkin tapi bertahan. Itu 9 tahun loh, luar biasa ya. Sebuah proses sendiri membesarkan anak-anak gitu kan, jadi luar biasa di sini. Iya. Jadi nobody knows gitu, makanya tante selalu pengen. Nah pada saat bicara mengenai nobody knows, di sini Mbak Verna juga kedip-kedipin mata ya, berarti pada saat bicara siapa yang pernah tahu nobody knows gitu kan, itu ada kecemasan sih pada saat sebelumnya menghadapi itu ada kecemasan, tapi pada saat bisa menjalani dan tangguh itu bisa dilewati dengan baik. Wah keren nih, tangguh nih. Bersilaturahmi kembali, baik itu sama Wilona atau sama mungkin Atala juga dulu punya seseorang ya. Akhirnya bisa bersilaturahmi baik dengan Wilona ataupun juga mungkin mantannya Atala ya gitu. Tante pengen terus kita berhubungan baik supaya apa? Kita luas dunianya. Dan pengen banget berhubungan baik supaya apa? Luas dunianya. Nah ini menggambarkan penekanan pada saat memberikan jawaban tersebut. Iya. Tapi ya tante, kalau misalnya sekarang kan semua orang selalu kayak mention aku dan nge-tag aku, dan juga kadang-kadang ngeliat misalnya tadi sebelum collab sih sebenarnya bukan biasa lihat, tadi sebelum collab aku ngecek dulu kan berita-beritanya. Bener nggak sih seorang tante tuh pengen anak-anaknya mempunyai pasangan yang seiman? Bener nggak sih seorang tante itu pengen memiliki anak-anaknya, memiliki pasangan anak-anaknya yang seiman? Nohok lagi pertanyaannya, luar biasa ini konten ya. Nah pada saat bertanya, Wilona langsung tutup mulutnya. Kamu lihat ya di 4.21, karena ini hal yang penting buat Wilona untuk mengetahui, dan abis dia bertanya ditutup mulut itu artinya dia tidak mau menyampaikan lagi. Ada sesuatu yang ingin ditanyakan lagi tapi masih ditahan. Gitu. Iya. Akhirnya Mbak Vena Melinda menarik napas dan memberikan jeda untuk mencari jawaban yang mungkin lebih bijak ya. Sebagai orang yang tante juga kan lumayan sekarang mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai orang yang tante juga, nah lihat ke bawah di sini 4.26, lihat ke bawah ya, berarti pengalaman emosional bahwa sekarang ini lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Tante banyak belajar bagaimana kita punya ilmu. Tante banyak belajar bagaimana kita punya ilmu, itu juga ada penekanan dari ekspresi dari alisnya, berarti penekanan dengan menaikkan alisnya dan menurunkan lagi. Keislaman kita sendiri. Keislaman kita sendiri. Pada saat bicara seperti itu, Wilona menutup mulut lebih rapat lagi, ingin disampaikan sesuatu tapi tidak mampu disampaikan, yaitu di 4.34. Meskipun kita juga nggak bisa menjudge kalau nanti seiman akan jadi gimana. Walaupun tidak bisa dijudge bahwa ntar seiman jadi gimana, ngelihat ke bawah lagi, gitu kan, pengalaman emosional lagi. Kalau nggak seiman akan jadi gimana? Kalau nggak seiman akan jadi seperti apa? Jadi tidak bisa menjudge mengenai agama, tapi berharap lebih tepatnya. Gimana? Itu luas sekali. Gitu. Jadi tante juga, kalau ucapan ibu pasti itu ucapan yang pure dari dalam hati. Kalau ucapan ibu udah pasti ucapan yang pure dari dalam hati. Itu mengucapkan dengan tutup mata dan memberikan penegasan. Berarti ini kalimat yang
kebenaran dari dalam hatinya bicara mengenai masalah keimanan. Gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu. Kadang orang yang nggak seiman bisa jadi seiman. Nah, di sini ada sebuah clue ya. Kadang orang yang tidak seiman bisa jadi seiman. Dia ngelihat lagi ke arah Wilona gitu loh. Itu sebuah hope atau harapan ya, bukan sebuah pemahaman, pemberian pemahaman terhadap Wilona. Jadi bisa aja tuh orang kan bicaranya mengenai hal tersebut kan, bisa aja yang tadinya tidak seiman jadi seiman. Nah, itu langsung lihat ke arah Wilona. Kalau memang itu komitmen. Kalau memang itu komitmen, penegasan lagi di situ, ambil arahnya kepala agak sedikit dianggukan. Tapi kan tante nggak bisa ngatur komitmen anak tante sendiri. Tapi kan tante nggak bisa ngatur, ambil tangannya di jantungnya ini di 4.56, nggak bisa mengatur Anak tante sendiri. anak tante sendiri. Jadi memberikan gambaran. Jadi ini dikembalikan kepada anaknya, si poinnya seperti itu. Tante juga nggak bisa ngatur komitmen orang yang deket sama anak tante. Tante juga nggak bisa mengatur komitmen orang yang deket juga. Jadi ya, untuk orang yang dekat tersebut juga nggak bisa ngatur bicara mengenai komitmen yang landasan daripada sebuah menuju ke jenjang yang lebih serius. Yang tante selalu doakan adalah seiman. Yang tante selalu doakan, jadi tidak mengatur ke sana tapi selalu mendoakan adalah seiman. Jadi hope lagi seperti ini. Nah, ini gerakan dari gesturnya itu adalah hope lagi untuk bisa mendapatkan seiman dengan apa? Dengan kekuatan doa. Mau itu dari sebelum dia tidak seiman jadi seiman tuh bisa terjadi. Jadi sebelumnya dari tidak seiman jadi seiman juga bisa terjadi gitu loh. Jadi dari penekanan di situ pada saat bicara tangannya seperti itu di 5.07. Ini adalah penekanan. Jadi kalau tangan-tangan sampai bermain gesture seperti ini adalah penekanan terhadap kalimat-kalimat yang ingin disampaikan dari orang. Jadi tante ngerti kalau kemarin banyak sekali yang menanyakan, oh berarti tante tuh pengennya seiman, berarti tante nggak setuju sama yang nggak seiman. Bukan begitu konteksnya. Akhirnya banyak banget orang bertanya, berarti tante pengennya seiman, berarti tante nggak setuju dengan orang yang nggak seiman. Bukan begitu konteksnya. Pada saat bukan begitu konteksnya, langsung tangannya diberikan penekanan lagi. Nah, penasaran seperti apa ekspresi berikutnya? Part 2. Ya intinya aku yakin kalau one day aku jadi seorang ibu pun juga harapan seorang ibu pasti anaknya bahagia.